Pernah gak sih kalian memperhatikan satu hal aneh di Formula One? Saat sebuah tim sedang kesulitan, semua orang mendukung mereka. Saat mereka mulai kompetitif, orang-orang mulai memperhatikan. Tapi, begitu mereka terlalu sering menang, tiba-tiba seluruh dunia membenci mereka. Fans mencemooh mereka di podium, media mencari-cari kesalahan mereka. Bahkan penonton netral yang tidak punya tim favorit pun mulai berharap mereka kalah. Ironisnya, tim-tim yang paling dibenci dalam sejarah F1 hampir selalu bukan tim yang paling buruk. Justru sebaliknya. Mereka adalah tim-tim yang terlalu sukses, tim yang menang terlalu banyak, tim yang membuat rival frustasi, dan tim yang membuat jutaan penonton bosan melihat nama yang sama terus berdiri di puncak. Dari Ferrari, Mercedes, hingga Red Bull. Inilah kisah bagaimana kesuksesan bisa mengubah sebuah tim menjadi sangat dibenci di Formula One. Di setiap olahraga selalu ada sosok penjahat. Bukan penjahat dalam arti sebenarnya, tapi pihak yang ingin dikalahkan semua orang. Di sepak bola ada tim yang selalu mendominasi liga. Di basket ada dinasti yang membuat kompetisi terasa tidak seimbang. Dan di Formula One fenomena ini bahkan lebih ekstrim. Karena Formula One bukan hanya soal pembalap, ini juga soal teknologi, politik, uang, dan juga kekuasaan. Ketika satu tim menemukan cara untuk menjadi jauh lebih cepat dari semua rivalnya, mereka tidak hanya memenangkan balapan, mereka mengendalikan olahraga itu sendiri. Dan dari situlah kebencian biasanya mulai tumbuh. Kita mulai Ferrari era 2002. Awal tahun 2000-an adalah masa keemasan Ferrari. Michael Schumacher hampir tidak bisa dihentikan, mobil mereka sangat cepat. Strategi mereka hampir selalu sempurna, dan rival-rival mereka tertinggal cukup jauh. Awalnya banyak orang kagum, tapi lama-kelamaan, dominasi itu berubah menjadi kejenuhan. Puncaknya terjadi pada Grand Prix Austria 2002. Balapan itu sebenarnya sudah dimenangkan oleh Rubens Barrichello, rekan setim Schumacher. Ia memimpin hampir sepanjang lomba. Namun menjelang garis finish perintah datang dari pit wall, Barrichello harus mengalah. Ia harus menyerahkan kemenangan kepada Schumacher. Dan itulah yang terjadi di depan jutaan penonton. Beberapa meter sebelum garis finish Barrichello melambat, Schumacher menang. Tapi yang terdengar bukan sorakan, melainkan cemoohan. Penonton marah, media marah. Bahkan banyak fans Ferrari sendiri merasa tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, orang-orang merasa Ferrari tidak hanya ingin menang, mereka ingin mengontrol semuanya. Dan sejak saat itu Ferrari mulai dipandang sebagai simbol dominasi yang berlebihan. Selanjutnya adalah tim Benetton. Kalau Ferrari dibenci karena terlalu dominan, Benetton dibenci karena sesuatu yang berbeda, kecurigaan. Musim 1994 adalah salah satu musim paling kontroversial dalam sejarah F1. Saat itu Michael Schumacher masih membela Benetton dan tim ini tampil luar biasa cepat. Terlalu cepat menurut sebagian orang. Muncul berbagai tuduhan, mulai dari software bantuan elektronik, sistem kontrol traksi tersembunyi, sampai berbagai celah regulasi yang dianggap melanggar semangat aturan. Sebagian tuduhan tidak pernah benar-benar terbukti, tapi masalahnya dalam olahraga seperti Formula One, reputasi seringkali lebih kuat daripada fakta. Begitu sebuah tim dicap curang, label itu bisa melekat selama bertahun-tahun. Benetton akhirnya menjadi tim yang selalu dicurigai, setiap kemenangan mereka dipertanyakan. Setiap keunggulan mereka dianggap mencurigakan, dan meskipun mereka berhasil meraih gelar juara dunia, banyak fans yang tidak pernah benar-benar menerima kesuksesan mereka. Red Bull era Vettel. Tahun 2010 sampai 2013, Red Bull menguasai Formula One. Dan di tengah dominasi itu berdiri seorang pembalap muda bernama Sebastian Vettel. 4 gelar dunia beruntun, puluhan kemenangan, pole position hampir setiap akhir pekan. Secara statistik luar biasa, tapi bagi sebagian fans membosankan. Karena hasilnya terlalu mudah ditebak. Setiap minggu Vettel menang lagi, Red Bull menang lagi, dan rival kembali kalah. Situasi makin panas saat insiden Multi21 terjadi. Tim memerintahkan Vettel untuk tetap berada di belakang Max Webber, tapi Vettel mengabaikan instruksi itu. Ia menyerang, ia menyalip, dan ia menang. Sebagian fans menganggapnya sebagai mental juara, sebagian lainnya melihatnya sebagai tindakan egois. Apapun pendapatnya, satu hal jelas,
Red Bull mulai berubah dari tim favorit menjadi tim yang ingin dikalahkan semua orang. Lalu datanglah era Mercedes. Dan inilah mungkin dominasi paling brutal dalam sejarah modern Formula One. Ketika regulasi mesin hybrid diperkenalkan pada 2014, Mercedes datang dengan persiapan yang jauh lebih matang dibanding rival mereka. Hasilnya mereka hampir tidak tersentuh, musim demi musim, gelar demi gelar, kemenangan demi kemenangan. Dan yang membuat frustasi rival, mereka tidak terlihat melakukan kesalahan. Tidak ada skandal besar, tidak ada kontroversi besar. Mereka hanya bekerja lebih baik daripada semua orang. Masalahnya, kesempurnaan juga bisa membuat orang bosan. Banyak balapan terasa selesai bahkan sebelum lampu start padam, karena semua orang sudah tahu siapa yang kemungkinan besar akan menang. Mercedes menjadi korban dari kesuksesan mereka sendiri. Semakin hebat mereka tampil, semakin banyak orang berharap mereka kalah. Red Bull era Verstappen. Ketika Mercedes akhirnya melemah, banyak fans berharap era baru yang lebih kompetitif akan dimulai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Red Bull mengambil alih. Dan kali ini dominasi mereka bahkan lebih mengerikan. Max Verstappen memenangkan balapan demi balapan, seringkali dengan selisih yang tidak masuk akal. Sementara rival terus berjuang mengejar, di saat yang sama muncul berbagai kontroversi. Mulai dari kasus budget cap, perdebatan soal fleksibilitas sayap, hingga berbagai drama politik di dalam dan luar tim. Bagi fan Red Bull, mereka adalah tim terbaik. Bagi rival, mereka adalah simbol dominasi yang harus dihentikan. Dan seperti Ferrari, seperti Mercedes, Red Bull akhirnya mengalami siklus yang sama. Mereka menang terlalu banyak, dan karena itulah Red Bull dibenci. Menariknya, tidak ada satupun tim dalam daftar ini yang dibenci karena mereka selalu kalah. Gak ada tuh yang dibenci karena mereka tidak kompeten, gak ada yang dibenci karena mereka tidak mampu menang. Tapi justru sebaliknya, mereka dibenci karena terlalu sukses, karena terlalu kuat, karena terlalu sering berdiri di puncak podium. Dan mungkin itulah paradoks terbesar Formula One. Semua tim datang untuk menang, tapi ketika mereka benar-benar berhasil menang terlalu banyak, mereka berubah menjadi penjahat. Kalau menurut kalian, siapa tim Formula One paling dibenci sepanjang sejarah? Ferrari, Mercedes, atau Red Bull?